Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Iman. Hari ini saya mau ngomongin tentang Bell's palsy. Pernah dengar nggak apa itu Bell's palsy? Jadi Bell's palsy itu adalah kumpulan gejala dari mulai bisa kelemahan atau gangguan gerak pada muka, lalu ada gangguan rasa, tidak bisa tutup mata, tidak bisa angkat alis, lalu juga kadang-kadang keluar air mata, bahkan sampai ngeces. Karena apa? Yaitu karena gangguan saraf. Ya, gangguan sarafnya dibagi dua. Apakah gangguan saraf pusat, yaitu di otak, ya misalnya pada kasus stroke atau tumor pada otak itu yang menekan fungsi gerak untuk wajah, atau kena di saraf tepi atau perifer. Pernah dengar dong tentang nervus facialis atau nervus 7. Nah, itu kenapa tuh? Ini kita ngomongin yang perifer pertama ya. Jadi dari otak itu keluar saraf, lewati telinga dan ke bawah, dan di situ dia melewati terowongan, lalu terjadi pembengkakan atau penekanan lainnya. Ya, kalau yang gangguan saraf tepi, misalnya ada tumor, misalnya ada tumor sehingga menekan saraf, atau ada infeksi, misalnya infeksi pada herpes gitu, infeksi virus, atau yang satu lagi yang paling sering adalah idiopatik atau nggak ketahuan penyebabnya. Nah, ini kan banyak nih penyebab Bell's palsy. Jika bapak, ibu, adik, kakak semua mengalami atau melihat keluarganya ada gangguan gerak di muka, segera deh ke dokter, pastiin dulu apakah ini tanda kutip yang berbahaya atau yang tidak. Mudah-mudahan sih tidak, karena Bell's palsy lebih banyak yang idiopatik itu yang nggak jelas penyebabnya. Kalau kasusnya ternyata gangguan saraf pusat seperti stroke, langsung bisa ditangani karena cuma Bell's palsy-nya sendiri cuma satu gejala. Tapi kan harus tangani hal-hal yang lebih parah lagi, misalnya bagaimana tensinya dan lain sebagainya. Jangan mengambil resiko. Dari situ kita jadi lebih tenang. Oh, ini karena apa? Kenapa saya bilang lebih tenang? Karena banyak sekali pasien yang kena Bell's palsy itu down banget karena berpikir ini stroke gitu. Padahal belum tentu. Ya, bisa jadi ini sebenarnya idiopatik yang nanti itu perbaikannya sangat cepat gitu kan. Bahkan saya pernah baca ini termasuk penyakit yang kena grip sembuh sendiri. Ada memang kalau dia tipe grade 1 itu dia akan sembuh sendiri. Pengalaman saya sebagai klinisi fisioterapis, saya pernah menangani Bell's palsy yang terjadi perbaikannya cuma 3 hari. Itu ada 2 orang. Tapi nggak semuanya seperti itu, memang ada yang lama. Bahkan ada yang ada gejala sisa. Ya, pokoknya kalau ada keluhan atau gejala Bell's palsy, mulai ada kelemahan, misalnya ngeces, atau saat kalau kita yang muslim wudhu terusnya keluar gitu kan. Nah, susah senyum, susah tutup mata, itu segera tangani deh. Ini kadang-kadang diabaikan gitu loh sama anggota keluarga, misalnya ada anak atau siapa. Nggak apa-apa kok, karena nggak semuanya asimetri atau merot gitu loh. Misalnya kenanya di sebelah kanan, nggak semuanya sampai narik ke sebelah kiri. Ada yang kalau diem biasa aja, tapi kalau ketawa atau tutup mata baru kelihatan. Beberapa pasien saya seperti itu. Paling sering sih kayak misalnya anak-anak gitu loh, emang anaknya pendiam gitu, dikiranya nggak kelihatan Bell's palsy tapi ternyata iya. Seperti itu. Nah, hari ini selain saya mau nerang tentang Bell's palsy, saya juga akan sharing tentang penanganan yang bisa dilakukan di rumah. Ya, ditonton ya.